hilang dan menghasilkan sebuah pohon sesawi atau sayuran sesawi di mana bukan hanya manusia yang mengenalnya, binatang pun mengenalnya, sampai burung datang bersarang di sana. Saudara, ini digambarkan seperti apa? Sejujurnya, pada zaman itu banyak orang berpikir, apa maksud Yesus kerajaan sorga seperti benih ini? Ya, kita paham sama-sama, seperti Yesus, yang benih sesawi ini harus jatuh ke tanah dan mati sehingga menghasilkan buah. Yesus juga demikian, anak manusia. Allah membawa dia untuk ada di muka bumi ini. Dia mati dan akhirnya dari satu biji, dari satu benih, dari satu orang Yesus muncul sebuah pohon yang besar. Ini juga gambaran Injil. Saudara kalau lihat bagaimana semakin besar, yaitu dari Yesus satu, lalu kepada murid-muridnya, dan nanti kepada 70 murid, 120 murid, sampai kepada ribuan jemaat mula-mula. Jadi dampak kerajaan sorga itu ketika ditanam, dia tidak pernah tinggal tetap, tetapi menjadi hal yang besar. Nah, sama halnya dengan yang namanya, dikatakan di ayat 33, hal kerajaan sorga itu serumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Saudara, kita mungkin tidak memahaminya, tetapi bagi para pendengar, hal ini sangat jelas bagi mereka, bahwa ragi itu sedikit saja bisa membuat adonan menjadi besar. Itu loh. Sehingga pada saat itu, ketika para murid atau orang banyak mendengar itu, mereka sangat familiar dengan yang namanya roti yang ada raginya. Mengapa saudara? Karena mereka itu hari lepas hari makanan utamanya adalah dari roti. Dan ini menarik juga karena Yesus berbicara ini tentang perumpamaan, kita coba mencari relate dengan apa ini yang namanya ragi, terus ditepung terigu, 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Pembelajaran di Alkitab yang paling dekat dengan hal ini adalah bahwa Yesuslah yang punya kerajaan sorga. Yesuslah kerajaan sorga itu. Dia diumpamakan ragi itu, dicampurkan dengan dikatakan 3 sukat tepung. Ini 3 sukat ini gambaran dari 3 perayaan besar bangsa Israel yang sesuai dengan hukum Taurat. Dan ketika Yesus ada dalam hukum Taurat, maka semuanya menjadi sempurna. Makanya dikatakan sedikit ragi, 3 sukat tepung terigu membuat hamir seluruhnya adonan. Sama, semua perayaan bangsa Israel dibagi menjadi 3 yang terbesar. Ketika Yesus dengan kuasa Allah, dia memegang atau bersatu menggenapi hukum Taurat itu, maka seluruhnya menjadi selesai. Itu yang dijelaskan di firman Tuhan. Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi apa? Menyempurnakannya. Nah, jadi saudara, itu sebabnya di ayat 34 dikatakan, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Mengapa? Karena waktu Yesus bicara tentang kerajaan sorga, saudara tahu, ada 2 kerajaan yang ada di kepala mereka. Yang pertama, kerajaan siapa? Daud yang datang, yang dinubuatkan itu. Wah, ya. Dulu pemerintahan bangsa Israel itu, rajanya Daud sangat terkenal. Yang kedua, mereka sedang dijajah oleh kerajaan apa? Romawi. Jadi ketika Yesus bicara tentang kerajaan sorga, di kepala mereka itu tentang apa? Ada raja, ada pasukan, ada penjajahan, ada perang. Itu yang di pikiran mereka. Itu sebabnya untuk menolong mereka berpikir tentang kerajaan sorga, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan hari-hari dalam hidup mereka. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita sudah lihat ada 4 perumpamaan tentang kerajaan sorga. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang apa? Seorang apa? Penabur. Yang menabur di di 4 lahan. Dia pengen sekali menabur di tempat yang subur, tapi dalam perjalanan ke tempat subur, benih itu jatuh di berbatu, tanah di jalanan, dan juga di tanah yang penuh semak duri. Lalu yang kedua,
perumpamaan tentang kerajaan sorga itu diberitakan Yesus seperti apa? Lalang di antara gandum. Ya, bagaimana seperti anak Tuhan yang bertumbuh dengan bukan anak Tuhan, satu hari kelak nanti pada masa penghakiman itu akan dituai. Dan perumpamaan ketiga yaitu hal kerajaan sorga seperti apa? Biji sesawi, kecil tetapi berdampak besar. Yang keempat, hal kerajaan sorga itu seperti apa? Ragi, kecil dan dia bisa membuat dampak yang besar terhadap tepung terigu sehingga bisa menghamiri semuanya. Saudara, menariknya ketika Yesus berkata, mengapa dia menggunakan ini sebagai perumpamaan? Karena Yesus selalu mengutip atau mengambil firman di perjanjian lama sebagai bukti penggenapan kemesiasannya. Itu sebabnya dikatakan ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Yang dikatakan, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ini dikutip dari Mazmur 78, ayat yang kedua. Itu sebabnya sekali lagi kenapa Yesus mengutip ini. Karena dia sedang menggenapi kemesiasannya. Mazmur 78 saya akan baca ayat 1, 2, sampai ayatnya yang keempat saja. Mazmur 78. Nyanyian pengajaran Asaf. Jadi lihat ya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi kita lihat sama-sama. Karena kita tahu saudara, Yesus dalam dia sebagai Mesias, dia menggenapi Mesias itu, panggilan Yesus ini, yang pertama dia sebagai Raja, betul ya? Yang kedua dia sebagai apa? Imam. Yang ketiga dia sebagai apa? Nabi. Nabi yang mengajar, mengambil perkataan Allah. Yang terakhir dia sebagai apa? Gembala. Gitu loh. Itu sebabnya saudara apa yang terjadi? Yesus ini, dia ambil itu kitab Mazmur pasal 78 karena posisi dia menggenapi kemesiasannya bahwa Mesias itu akan mengajar, menuntun banyak orang. Dia tahu kisah sejak dari zaman purbakala. Tidak ada rahasia yang tersembunyi dan tugasnya meneruskan itu kepada angkatan yang datang, menyambungkan sejarah Tuhan dari antar generasi. Itu sebabnya Yesus mengambil ini. Yesus tidak sedang membodoh-bodohi audiensnya, tidak. Tetapi dia sedang, pertama, menolong untuk semua audiens. Siapa audiensnya tadi? Para murid, orang banyak, terus ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus menolong mereka, karena sekali lagi, Yesus bicara tentang kerajaan sorga. Di kepala mereka, mereka teringat dengan kerajaan Daud yang begitu luar biasa. Dan juga sedang mereka alami, mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Sehingga mindset mereka tentang kerajaan sorga itu pasti terhamiri oleh hal ini. Itu sebabnya Yesus mengungkapkan dengan perumpamaan. Tapi yang kedua, dia lakukan itu adalah untuk menggenapi kemesiasannya. Oke ya? Nah, sekarang ini menarik. Yesus sudah sampaikan perumpamaan itu dan dia tunjukkan di sini, dia jelaskan lebih dalam, yaitu secara khusus arti dari perumpamaan. Di ayat 36, lihat. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi saudara lihat skenario-nya. Tadi banyak orang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang ini pulang. Tinggal siapa? Yesus dan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya, ini menjadi kesempatan di mana Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan itu.
Menarik, kenapa tidak dijelaskan saat semua orang banyak? Betul tidak? Saya juga iya ya, kenapa? Nah, saudara, kita sudah bahas 2 minggu lalu dalam Bible study sebelumnya. Yesus tidak membahasnya untuk menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya di Matius pasal 13 di ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Apa maksudnya? Saudara, kenapa Yesus tidak langsung menjelaskan? Karena Yesus punya skenario, Allah itu punya skenario yang tidak sama dengan kita. Bangsa ini sedang tidak siap dengan penjelasan daripada Yesus. Kalau saudara ingat Bible study kita sebelumnya di Yohanes pasal 6. Banyak ribuan orang mengikuti Yesus. Yesus berkata, kamu mengikuti aku karena apa? Roti yang turun dari sorga yang kamu makan. Ya. Lalu Yesus mengungkapkan arti roti itu. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah roti hidup itu. Apa yang terjadi? Semua mereka tidak siap. Dan firman Tuhan berkata, mereka mundur dari Tuhan. Nah, itu kitab Yesaya ini menggambarkan itu. Bangsa ini tebal telinganya, berat mendengar, hatinya apa tadi dikatakan? Hatinya telah menebal, telinganya yang berat mendengar, matanya melekat tertutup. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menginginkan mereka berbalik? Tuhan menginginkan, tetapi Tuhan punya cara. Saudara dengar baik-baik, cara Tuhan itu tidak sama seperti yang kita mau. Contoh saudara, saudara pernah kebayang waktu Yesus menyeberang ke Danau Gerasa, dari Danau Gerasa, lalu ketemu dengan orang gila yang dirasuk setan di sana, betul ya? Yang dilepaskan dan roh jahatnya masuk ke babi-babi. Apa yang dilakukan Yesus? Dia nggak terus masuk ke dalam kota itu. Dia hanya lepaskan satu orang itu, baru pulang. Betul? Sama Samaria. Yesus bisa aja layani Injil semua orang Samaria. Tapi Yesus aja pilih satu perempuan Samaria. Sama ketika di kolam Siloam, saudara. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang sakit di sana, betul? Tapi Yesus hanya pilih satu orang yang sakit selama 39 tahun. Yesus bisa sembuhkan semua orang. Jadi kita harus mengikuti pola pikir Allah. Jadi kadang-kadang ini menolong kita untuk memahami situasi tertentu. Kadang juga dalam diri kita, Tuhan masalahku 10. Kenapa engkau tidak langsung selesaikan semuanya? Tuhan punya rahasia. Itu sebabnya bagian kita adalah untuk mengikuti Tuhan terus. Supaya kita faham di balik itu. Nah, kita kembali kepada pertanyaan murid-murid. Dibilang, permintaan murid-murid. Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ini menarik. Kenapa murid-murid tidak mau meminta penjelasan tentang penabur, tapi lalang. Coba kita lihat sama-sama. 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Berarti siapa? Yesus itu sendiri. Ladang ialah apa? Dunia. Terus benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Jadi jelas ya? Ingat sekali lagi. Yang menaburkan benih itu adalah Yesus, ya, anak manusia. Dan ladang itu adalah dunia. Lalu benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak jahat. Kalau kita langsung kembali ke audiensnya, kira-kira siapa anak kerajaan di situ? Para murid. Dan siapa anak-anak si jahat? Farisi, ahli Taurat. Dari situ kita paham, kenapa Yesus nggak langsung ngomong kepada semuanya. Mereka kan bilang, enak banget kamu nunjuk kami orang jahat. Betul?
Saudara dengar, itu sebabnya Yesus pintar sekali timingnya. Lanjut lagi, 39. Musuh yang menabur benih lalang ialah siapa? Iblis. Jadi lihat, setiap anak-anak Allah, dimanapun kau ditempatkan, iblis juga berjuang untuk menghentikanmu. Makanya dengar baik-baik. Saudara tidak hidup dalam Tuhan, iblis tidak akan ganggu. Karena apa? Karena engkau tidak berpengaruh bagi dia. Tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, anak-anak kerajaan, ditanam di dunia ini, ditanam di kampus, di sekolah, ditanam di dunia pekerjaan, di dunia bisnis. Iblis akan nanam lalang juga di situ. Yaitu apa? Anak-anak yang jahat untuk menghentikan kita. Karena dia tidak mau. Mengapa? Jawabannya, waktu menuai ialah apa? Akhir zaman, dan para penuai itu apa? Malaikat. Jadi dibiarkan. Itu sebabnya waktu lalu kita berpikir, iya ya, kenapa nggak langsung dicabut? Gitu loh. Ini metode pertanian yang sepertinya bagi kita nggak cocok. Tapi kalau saudara ketahui, di sana begitulah yang tepat. Dibiarkan. Karena apa? Gandum yang bertahan tumbuh di antara lalang, itulah gandum yang berkualitas di sana. Gitu. Tetapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa saudara kadang-kadang ketika kita ditempatkan Tuhan di dunia di mana kita ada, lalu tekanan, godaan datang dan gak langsung selesai. Dengar baik-baik. Karena taibiknya akan tiba. Kalau di sini dikatakan akhir zaman nanti. Jadi ketahuilah bahwa kualitas kita sebagai benih gandum, dengar baik-baik dari penjelasan ayat ini. Kualitas kita sebagai benih gandum itu adalah kualitas yang survive, bertahan sampai pada akhir zaman. Itu yang Tuhan mau. Maka lanjut ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Jadi lihat, malaikat itu ya, dialah penuai. Jadi dengar, kita nggak sibuk urusin orang jahat ini. Malaikat yang berperkara bagi dia. Dari situlah kita faham bagaimana gambaran di kitab Mazmur dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar dan meluputkannya. Karena memang saudara, Tuhan tahu bahwa ketika kita sebagai anak-anak kerajaan Allah akan ada musuh. Namun Tuhan tidak biarkan sendiri. Dikatakan di sana bahwa malaikat itu, orang-orang yang menyesatkan, inilah yang namanya orang-orang jahat itu. Dia akan tangkap, dikumpulkan, lalu nanti akan dihancurkan. Dikatakan ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi anak-anak jahat ini, anak-anak dari kerajaan kegelapan, anak-anak yang membenci Allah di dalam nama Yesus. Orang-orang ini yang seperti gandum, yang cepat, seperti lalang, yang cepat naik dengan kesombongannya. Yang selalu berkata, aku, seperti gambaran daripada bintang jatuh itu, yaitu Lucifer. Yang selalu berkata, aku ingin naik, aku ingin. Begitu loh ya. Dan ini dikatakan. Dan mereka sudah disediakan tempat di sana bagi mereka. Yaitu dapur api di mana orang-orang akan meratap dan kertakan giginya di sana. Saudara, ini adalah bagian sebagian orang Kristen atau pada umumnya orang Kristen atau para teolog menggambarkan ini seperti gambaran neraka. Begitu loh. Akan dibakar di dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sehingga dari sini kita tahu, kalau dibakar mereka, kenapa bisa terdapat ratapan dan kertakan gigi? Dari situlah kita mengerti bahwa api di sana terus menyala dan mereka disiksa di sana dan tidak akan pernah mati. Karena akan terus terdengar ratapan dan kertakan gigi. Dibakar terus, menangis terus, nggak mati-mati. Siksaan yang begitu luar biasa. 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti apa? Matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ingat, waktu Yesus menjelaskan ini, audiensnya siapa? Para murid. Saudara, lihatlah apa yang terjadi. Para murid ini, setelah Yesus terangkat, mereka diberikan bukan hanya malaikat, tapi apa? Roh Kudus
lihat perjalanan hidup mereka. Di mana mereka ada dan melayani yang namanya orang-orang jahat atau dari kerajaan kegelapan itu terus menghalangi, menghentikan mereka. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami cobaan. Tetapi Tuhan bilang apa? Dengar baik-baik pada hari terakhir nanti. Itu sebabnya kita bersyukur. Lihat benih yang jatuh di hati para murid itu, gandum yang ada, itu bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu yang saya katakan kemarin itu, bahwa 7 perumpamaan ini seperti gambaran 7 jemaat di kitab Wahyu. Karena perkataan ini diulangi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah gitu loh ya. Padahal tadi dikatakan sebelumnya, lihat, bangsa itu, saudara masih ingat nubuatan untuk bangsa itu oleh Nabi Yesaya? Mereka dibilang apa? Mereka dengan telinganya apa? Mereka itu akan mendengar dan tidak mengerti. Karena apa? Telinganya berat mendengar. Lihat, tetapi para murid ini adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengakui kemesiasan ketuhanan daripada Yesus, sehingga mereka dikatakan mereka bukan lagi bagian dari nubuatan itu, tapi bagian dari bangsa yang diselamatkan. Makanya Yesus mengingatkan mereka, hei, kamu pendengaranmu tidak seperti mereka lagi. Kamu punya telinga, dengar ajaranku dan pegang dia. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perumpamaan yang kelima. Ya, perumpamaannya kita lihat sini ya. Ayat yang ke-44 kita baca. 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Oke, ingat. 2 perumpamaan pertama itu tentang tentang proses bertumbuh dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Oke. 2 perumpamaan selanjutnya yaitu tentang hal yang kecil berdampak besar. Nah, sekarang 2 perumpamaan tentang kerajaan sorga ini, perumpamaan kelima dan keenam adalah tentang harga, tentang keberhargaan. Sehingga akhirnya begini saudara, kalau judul daripada Bible Study hari ini adalah dampak kerajaan sorga. Kalau kita kembali bicara kepada tentang yang pertama tadi, yaitu sesawi. Apa dampaknya ketika kerajaan sorga itu, kita menjadi seperti kerajaan sorga itu? Kita akan menjadi tempat pernaungan, betul? Bagaimana burung-burung datang. Dan kita akan menjadi berbeda di antara sayur-sayur yang lain. Sesawi ini berbeda dengan sayur yang lain. Itu dikatakan. Ragi dampaknya, lihat ya, yang kecil mempengaruhi yang besar. Begitu loh. Jadi ketika saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan Allah itu, anak kerajaan sorga itu, hidup kita memberi dampak. Oke, sekarang dampaknya di dalam Matius pasal 13 dari 44 ini sampai 46. Yaitu perumpamaan yang kelima. Yang dikatakan seperti apa? Menemukan harta terpendam di ladang. 2 ini saudara, ini bicara tentang 2 hal juga. Yaitu tentang sebuah usaha. Usaha untuk mendapatkan kerajaan sorga. Mengapa perlu Yesus sampaikan ini? Karena kita tahu sama-sama bahwa kerajaan itu perlu dipertahankan. Kalau kerajaan tidak dipertahankan akan hilang. Ada orang menganggap remeh dengan kerajaan Allah ini, kerajaan sorga, sehingga dia tidak mempertahankan, tidak menjaganya. Lalu Yesus mengumpamakan, bagaimana kau bisa menjaganya? Kamu harus ngerti bahwa kerajaan sorga itu begitu berharga. Saking berharganya, dikatakan, itu seperti yang namanya harta terpendam. Harta terpendam, ini lihat ya, urutannya ayat 44.
Hal kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, yang menarik adalah kemungkinan besar ada dua pandangan yang berkata, yang pertama dia lewat di ladang itu dan dia lihat yang namanya di ladang itu ada harta karun, harta terpendam. Tetapi yang lebih masuk akal adalah orang ini adalah seorang pekerja yang kerja di ladang itu. Dia cangkul dan tiba-tiba dia temukan ada harta terpendam di dalamnya. Apa yang dia lakukan? Dia pintar, dia bisa hitung. Harta ini lebih banyak dibanding apa yang kupunya. Tapi tanah ini tidak begitu berharga karena pemiliknya tidak tahu ada harta terpendam di dalamnya. Sangat cerdik dia. Apa yang dia lakukan? Dia pulang, dia jual rumahnya, dia jual segala miliknya, dan dia beli. Yang sebelumnya dia pekerja di situ, dia menjadi pemilik. Nah saudara, saking dia senangnya menemukan yang namanya harta itu, dikatakan, itu loh ya, dia membuat tindakan ekstrim itu. Dia jual rumahnya, dia jual tanahnya, demi yang namanya ladang itu. Tidak disebut ukuran ladang itu berapa, tidak disebut. Tetapi ini lihat apa yang terjadi. Dikatakan, dia menjual seluruh miliknya demi sebuah ladang itu. Jadi kita paham artinya, bukan ladang itu yang sedang dia beli. Seluruh miliknya tidak dia sedang tukar dengan ladang itu. Tapi dia tukar dengan apa? Harta terpendam itu. Nah, saudara, ayat ini menolong kita untuk mengerti tentang kerajaan sorga. Bahwa siapa yang bekerja itu? Siapa yang dikatakan itu seumpama harta yang terpendam yang ditemukan orang lalu dipendamkannya? Siapa? Itu adalah Yesus. Dia datang di muka bumi ini. Dan dia temukan saudara dan saya sebagai harta terpendam. Kita tertutup oleh dosa. Kita tertutup oleh semua kejahatan. Kita tertutup oleh semua kutuk belenggu. Dan Yesus melihat saudara dan saya sebagai harta terpendam. Makanya dikatakan kita seperti apa? Biji matanya. Saudara dengar apa yang terjadi? Dikatakan dia rela menjual seluruh miliknya. Sama seperti Yesus yang merelakan seluruh hidupnya demi saudara dan saya. Itu menarik. Dan Yesus lakukan itu dengan apa? Sukacita. Dia tidak lakukan itu sebagai dengan sungut-sungut terpaksa. Tuh, dia sukacita. Makanya apa yang terjadi? Dikatakan ketika dia pada awalnya sempat berkata, kalaulah boleh, itu waktu Yesus bernegosiasi dengan Allah Bapa di Taman Getsemani, bukan berbicara tentang Yesus tidak sukacita, tidak. Tetapi untuk mengajar kita bahwa satu-satunya jawaban untuk manusia adalah siapa? Pengorbanan Yesus. Jadi Yesus sedang menolong saudara dan saya untuk mengerti bahwa pengorbanan yang dia lakukan, keterpisahan dengan Allah Bapa itu adalah sebuah benih atau melepaskan semua halnya seperti yang dikatakan kitab Filipi, supaya harta itu, supaya saudara dan saya bisa dibawa kepada Bapa. Gitu loh ya. Nah, perumpamaan kelima yaitu di ayat 45. Demikianlah hal kerajaan sorga, keenam ini ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kurang lebih sama seperti yang di atas, yaitu Yesus. Dia itu seperti pedagang dikatakan mencari mutiara yang indah. Itu sebabnya saudara masih ingat perumpamaan itu. Ketika Yesus berbicara tentang perumpamaan domba yang tersesat itu, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Makanya dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba lihat, kerajaan sorga itu ada usaha. Yesus menggali, terus dia mencari mutiara. Jadi saudara dengar baik-baik.
Itu sebabnya kita sadar bahwa kerajaan sorga ini nggak pernah bisa sampai kepada kita kalau dia sendiri tidak datang mencari kita, kalau dia sendiri tidak datang menggali kita. Enggak bisa. Karena kita terpendam, kita terkubur, kita nggak kelihatan, kita tidak berharga di mata dunia. Tapi di mata Allah, kita ini harta yang berharga, harta terpendam. Bahkan dikatakan kita ini apa? Mutiara yang indah. Itu sebabnya diulangi, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, kalau ini pedagang mutiara, bisa dipastikan kalau ayatnya seperti ini, artinya apa? Dia sudah punya rumah, punya harta, punya mutiara. Tapi dia temukan mutiara. Dan yang indah ini melebihi yang lain. Artinya apa? Mutiara ini memiliki peran yang sangat besar. Sama seperti Yesus. Kenapa dia rela? Sebenarnya bukan hanya karena tentang mutiaranya, tapi tentang ketaatan dia kepada Bapa. Itu sebabnya saudara, kalau ini kita ambil ke cerita keselamatan. Coba ya, umpamakanlah saudara yang adalah harta karun terpendam itu. Umpamakan kitalah itu yang namanya mutiara yang indah itu. Lalu dicari, dibersihkan, dan akhirnya ditemukan. Wah, gitu loh ya. Dan saudara dengar, kalau kita diselamatkan, lalu orang yang diselamatkan ini pergi atau meninggalkan, bahkan menjadi seteru Yesus. Saudara tahu nggak? Yesus nggak akan sakit hati. Karena apa? Lebih daripada semua usaha dia untuk mencari harta terpendam, mencari mutiara yang indah, yang dia lakukan di atas semuanya adalah ketaatan kepada Bapanya. Itu yang lebih dari segalanya. Itu sebabnya saudara lihat dampak kerajaan sorga ini di bagian yang ke cerita kelima dan keenam. Kita faham sama-sama. Kalau saudara mengerti hal ini, artian kita akan memelihara kerajaan sorga itu dalam hidup kita. Karena nggak mudah menghargai, menghormati Allah, menghormati pengorbanan Yesus. Karena pengorbanan Yesus itulah yang membuat saudara dan saya ditemukan, yang membuat kita diterima menjadi anak-anak kerajaan sorga, anak-anak kerajaan Allah. Jadi lihat, untuk diselamatkan, untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yaitu kita hanya ditemukan. Itu sebabnya Yohanes pasal 15, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih, Tuhan yang pilih kita. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah beri diri untuk ditemukan oleh Tuhan. Ya, menarik. Nah, kita lanjut ke perumpamaan yang terakhir. Perumpamaan yang ketujuh. Ya, yaitu perumpamaan tentang pukat. Ya, saudara, waktu bicara tentang pukat, kebanyakan murid-murid senyum. Kenapa, saudara? Karena murid adalah nelayan. Nah, kan tadi terminologi petani, betul? Terus habis itu terminologi apa? Pedagang, betul ya? Ini terus habis itu terminologi apa? Dapur. Kan tadi terminologi dapur itu ya, masak-masak, masak sayur, sama masak kue, roti. Dan ini tiba-tiba masuk yang ketujuh, yaitu terminologi apa? Nelayan. Tapi ingat saudara, kenapa Yesus memilih terminologi nelayan? Karena tinggal murid-murid di situ, nggak ada lagi orang banyak. Kita baca 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam satu pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya.
Saudara, saya jelaskan dari bawah. Murid-murid bilang apa? Ya, kami mengerti. Karena apa? Sekali lagi mereka petani. Itu nelayan. Itu kehidupan mereka. Saudara, kita belajar kerajaan sorga itu seperti seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Kalau saudara pernah lihat pukat, saudara, ini apa bedanya pukat dan jala? Supaya saudara pahami itu. Makanya dikatakan boleh menjala tapi jangan pakai pukat. Apa maksudnya, saudara? Karena pukat itu apa namanya? Jaringnya itu dengan yang lain lebih kecil. Sehingga yang kecil-kecil pun didapatkan. Kalau jala itu agak besar, pukat itu lebih kecil. Nah, kenapa dikatakan pemerintah misal dilarang untuk pakai pukat? Supaya ikan-ikan yang kecil punya kesempatan untuk besar. Nggak cepat punah, nggak cepat habis. Tapi kalau pukat, mulai dari yang kecil sampai besar diambil semuanya. Gitu loh. Nah, kerajaan sorga itu nanti akan datang kepada semua orang. Bukan hanya orang Kristen. Semua orang. Jadi makanya orang bilang apa? Ya kan itu sorgamu, ya terserahlah. Gitu loh. Tetapi itu yang kita pahami. Tuhan itu akan datang untuk semua orang. Dia akan datang untuk semua orang. Bukan Tuhan kita nggak hanya datang untuk satu kaum, satu suku, satu bangsa. Dia datang untuk semua orang. Terus itu apa yang terjadi? Dikatakan setelah penuh pukat itu diseret orang ke pantai lalu duduk. Mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam satu pasu dan ikan tidak baik mereka buang. Kita paham ini. Gitu loh. Ya, pasti mereka, ya pastilah ikan yang baik, yang berkualitas yang mereka jual. Karena biasanya ketika pukat itu ditarik, maka yang terjadi ikan-ikan yang kecil itu akan mati menjadi busuk. Lalu ada juga ikan-ikan yang tidak laku di pasaran, mereka akan buang itu. Ikan-ikan yang mungkin kita tidak tahu lah. Kalau kami dulu belajar, ikan batu biasanya. Ikan batu, ikan yang makan lumut itu bau. Sehingga harganya sangat murah. Gitu. Dan dia mengandung bakteri dalam tubuhnya. Kalau hancur bisa merusak ikan yang lain. Itu sebabnya mereka duduk pilah. Jadi waktu Tuhan datang, malaikat itu akan memisahkan. Nanti kita akan baca di dalam Matius pasal 25. Akan dipisahkan lalang dan gandum. Akan dipisahkan kambing dan domba. Itu yang akan terjadi nanti saat kedatangan dia. Nah, menarik. Lalu dikatakan sama seperti di atas. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, kenapa Yesus sampaikan ini kepada muridnya? Kenapa bukan yang lain? Karena sekali lagi hanya muridlah yang mengerti, yang sanggup untuk menerima pelajaran ini. Itu sebabnya di gereja ini kenapa kita dorong semua jemaat untuk menjadi murid. Karena apa? Hanya muridlah yang tahan, yang sanggup menerima, mengerti ajaran Allah dan menjaganya. Dan yang kedua, saudara, kalau umpamanya itu bukan murid disampaikan, mereka nggak akan percaya. Allah, sama seperti itu. Mereka semua mundur meninggalkan Yesus. Yesus kasih tahu supaya apa? Murid-murid, supaya kau setia sampai pada akhirnya. Yesus sedang ngomong gini, semua orang aku beritakan kabar baik, kerajaan sorga datang untukmu, aku tidak mau engkau sampai kepada dapur api. Aku tidak mau engkau sampai untuk merasakan namanya ratapan dan kertak gigi. Itu sebabnya dikatakan saudara, seperti yang kecil, yang dikatakan di awal tadi itu, benih. Itu seperti Injil yang diberitakan, firman yang diberitakan. Juga dikatakan gandum itu di antara lalang. Bukan hanya firman yang diberitakan, tapi apa? Kita orang percaya ditanam di tempat itu. Lalu sampai peringatan itu Tuhan Yesus tunjukkan. Lihat, yaitu apa? Aku datang mencari. Jadi lihat, ada 3 cara yang dilakukan oleh Yesus lewat perumpamaan ini untuk menemukan orang berdosa. Yang pertama, dengan menaburkan apa? Firman. Tapi ada orang yang tidak mau tentang firman Tuhan. Yang kedua, dengan cara apa? Dilakukan oleh Yesus, menghadirkan anak-anak kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, dengan cara apa? Yesus sendiri yang datang mencari. Tapi orang-orang tidak mau menerima dia dan tidak mau ditemukan oleh dia.
Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerimanya, betul? Mereka diangkat menjadi apa? Anak kerajaan Allah itu, kerajaan sorga. Dan akhirnya Yesus bilang apa? Mengertikah kamu semua ini? Jawabannya apa? Mengerti. Lalu kita akan bilang, gak fair Yesus. Lihat apa yang Yesus closing. Ini bukti keadilan Yesus. Ayat 51 ketika dia berkata, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Lihatlah kesempatan, God of grace. Allah yang penuh kasih karunia itu bilang seperti ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran ini dari hal kerajaan sorga itu, seumpama apa? Tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus tuh fair. Yesus bilang apa? Ahli Taurat pun, karena dia bilang sini ahli Taurat, kalau dia dengar yang namanya pengajaran ini, dia punya kesempatan untuk menjadi anak daripada kerajaan sorga. Dia punya kesempatan untuk sampai dalam kerajaan sorga. Dia punya. Saudara, ketika dikatakan seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Entah itu ragi yang lama pada perjanjian lama atau ragi yang baru gitu loh. Saudara, itu dikeluarkan karena ragi itu menghamiri adonan. Ragi itu bisa positif dan negatif. Pada saat itu kita tahu sama-sama ajaran daripada ahli Taurat itu digambarkan sebagai ragi yang jahat, ragi yang menyesatkan. Dan dikatakan oleh Yesus, kau ahli Taurat, kalau kau dengar pengajaran tentang kerajaan sorga ini, seperti dikeluarkan ragimu dari zamannya Musa, ragimu yang ada sekarang, kapanpun itu semua dikeluarkan, diganti dengan siapa? Yesus ini. Itu sebabnya kita pernah lihat dan mendengar kisah di Yohanes pasal 3. Nikodemus. Nikodemus itu adalah bagian daripada ahli Taurat itu. Dia punya kesempatan untuk dia akhirnya apa? Melihat tentang kerajaan sorga. Makanya saudara masih ingat bagaimana Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam dan dia berkata, "Guru, bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan sorga?" Nih, Yesus bukakan kuncinya. Karena Yesus bilang apa? Ada peluang. Jadi kalau ada orang bilang, Yesusmu hanya untuk segini, tidak. Gitu loh. Ya, tidak seperti di toko sebelah. Allahnya hanya untuk satu golongan tertentu. Kalau Allah itu terbatas, berarti Allah itu bukan Allah. Kalau kasihnya terbatas. Oke, jadi mantap ya. Ada berapa perumpamaan? 7 perumpamaan. Yang pertama apa? Perumpamaan kerajaan surga seperti apa? Petani yang menaburkan benih. Yang kedua, perumpamaan tentang apa? Lalang di antara gandum. Yang ketiga, tentang biji sesawi. Yang keempat, ragi. Yang kelima apa? Seperti harta yang terpendam. Yang keenam seperti apa? Mutiara yang indah. Yang ketujuh seperti apa? Pukat. Lihat ya, menarik sekali. Dan audiensnya juga berbeda. Dan kita lihat dampaknya. Dampak kerajaan sorga ini ketika kita memahaminya. Lihat ya, orang berdosa apapun ketika dia ngerti kerajaan sorga ini, maka dia bisa berubah dan diberi kesempatan. Oke, sesi terakhir di dalam Matius pasal 13. Mulai dari ayat 53 sampai 58. Jadi kita sudah selesaikan 7 perumpamaan. Kita lihat yang sedikit ini. Kita baca ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya. Di mana tempat asalnya Yesus? Di Kapernaum. Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya apa? Hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Lihat ya, menarik sekali. Yesus datang di rumah ibadat, dia ngajar dan juga membuat mujizat. Orang takjub karena berjalan 2 hal. Yang pertama apa? Berjalan yang namanya pengajaran, yang kedua
kuasa, mujizat. Saudara, ini tanda kemesiasan Yesus. Sebagai seorang nabi, di perjanjian lama itu nabi ditunjukkan, dia menerima ajaran dari Tuhan, dia sampaikan perkataan Tuhan, tapi disampaikan juga mujizat dan kuasa. 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Saya lihat, Yesus punya saudara perempuan. Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Dari mana? Kita tahu dia. Kurang lebih gini, aku tahu rumahnya di mana, orang tuanya, aku tahu sekolahnya di mana. Aku tahu saudara-saudaranya. Kayaknya dia gak sekolah deh, gak pintar-pintar amat gitu loh. Saya gak lihat dia sekolah rabi gitu loh. Yesus dibilang gak sekolah, sekolah loh Yesus. Cuman gak ditunjukkan di dalam Alkitab tingkatan-tingkatan sekolahnya. Gitu loh ya. Satu kali waktu saya pergi ke sana, tanya sama tour guide kami tentang sekolahnya Yesus. Dia bilang, oh iya sekolah. Lalu saya dibawa ke dalam runtuhan bait suci sinagog. Dia bilang, Agus, kamu akan lihat ada sinagog kecil dan sinagog besar. Sinagog itu biasanya tempatnya itu ada 3 hal besar. Yang pertama tempat ibadah, yang kedua sekolah, dan yang ketiga tempat kumpul. Oh ya, ditunjukin lah. Jadi kalau dia besar, saudara, itu loh ya, itu jadi ini dibagi, jadi ada di sini tempat sekolah. Bahkan ada yang di atasnya, di lotengnya, gitu loh. Ini tempat sekolah ini. Oh begitu, iya. Itu sekolahnya mereka. Nah itu menarik ya. Jadi orang-orang bilang, kami kenal siapa Yesus ini. Ayat 57, lihat ya. Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Wah, lihat itu ya. Dia nggak dihormati. Saudara, ini menarik. Yesus sudah ngalami ini. Supaya kita tidak mengalaminya. Sebenarnya ini bukan soal tempat di mana dia tinggal, tidak. Tapi ini soal apa? Orang yang ada di sana. Orang-orang itu tidak menerima dia dan tidak menghormati dia. Gitu loh. Karena dibilang gini, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Loh, asalnya sendiri tadi kampungnya Kapernaum, terus rumahnya. Emang saudara-saudaranya tidak menghormati dia? Kita tahu sama-sama, bukan tidak menghormati, tapi saudara-saudaranya pada masa tertentu mereka belum bisa melihat Yesus itu adalah Mesias. Makanya kita pernah dengar cerita di dalam kitab Yohanes, sewaktu Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Nah, ketika Maria ibunya minta Yesus untuk mengubah air menjadi anggur, Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Itu seperti dia dikatakan bahasa tidak dihormati di rumahnya. Lalu lanjut juga, waktu perayaan Yesus tidak mau menampakkan diri kepada banyak orang. Karena dia waktu itu setelah mujizat perjamuan di Kana, kesembuhan di mana-mana oleh dia, orang-orang Farisi, ahli Taurat membenci dia dan membunuh dia. Lalu apa yang terjadi? Waktu saudara-saudaranya pergi untuk perayaan itu, mereka meninggalkan Yesus. Dan mereka berkata, nanti Yesus kau akan mati. Begitu loh. Nah Yesus melihat dan bagaimana Matius menuliskan ini. Jadi masalah tidak dihormati di rumahnya, bukan dia dibully, bukan. Tapi apa? Mereka belum bisa melihat kemesiasan Yesus. Makanya kalau kita mundur ke belakang, di Matius pasal 12 waktu itu ditanyakan, Guru, ada orang tuamu di luar, betul? Ada mamamu, ada saudara-saudaramu. Apa kata Yesus? Saudara-saudaraku adalah siapa? Kamu semua yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi bukan tidak dihormati di sini berarti dia dicurangi, dijahati. Tidak. Tapi Yesus sedang menggambarkan
bahwa kehadirannya tidak dibatasi oleh yang namanya hubungan jasmani. Hubungan yang namanya jasmani karena proses kelahirannya. Dan dampak karena Yesus tidak dihormati secara rohani dan secara jasmani, secara panggilan, secara kemesiasannya. Ayat 58. Kita baca 1, 2, 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak banyak. Memang ada mujizat di Kapernaum, saudara. Kami sudah lihat ya tempat-tempat itu. Buktinya, mamanya mamanya siapa? Petrus. Kan terjadi mujizat di Kapernaum. Gitu ya. Mamanya Petrus sembuh. Atap rumahnya dibuka, diturunkan, sembuh. Terus anak seorang imam sembuh. Itu ada mujizat-mujizat di sana. Tapi dikatakan tidak banyak. Lebih banyak di luar. Dan saudara, nanti setelah kejadian ini, setelah Matius 13, mulai dari 14 sampai 28, ini adalah permulaan pelayanan Yesus keluar dari Kapernaum. Karena apa? Dia ditolak di situ. Dia keluar sampai nanti dia matinya di Golgota, di Yerusalem. Dia keluar. Ya. Dan tahukah saudara, ini menarik. Jadi perjalanan seperti Yesus dari Kapernaum, kampungnya, ke kota tua Yerusalem, perjalanan itu disebut Al-Haq. Itulah yang diubah, atau bukan diubah, disadur, dan diambil saudara-saudara kita dari Bani Kedar, yaitu dengan naik haji. Jadi itu diambil dari terminologi orang Yahudi yang pergi ziarah ke Bait Suci Yerusalem. Gitu loh. Dan kami juga kaget, makanya tour guide-nya bilang, saudara sedang naik haji. Oh, ternyata haji itu bukan dari sana. Dijelaskanlah, oh, itu ya. Nah, ini menarik. So, 7 perumpamaan sudah kita tuntaskan, dan kita tahu mendalam artinya, dampaknya juga, dan kita tarik pelajaran, banyak pelajaran penting dari hal ini, bahwa sekali lagi, saudara dan saya dipakai Tuhan sebagai orang yang menerima atau dipilih Tuhan, menerima kerajaan sorga, tapi nggak berhenti. Saudara dan saya juga adalah orang yang ditanam Tuhan di berbagai tempat untuk menunjukkan kerajaan sorga, supaya dampak kerajaan sorga keluar dari hidup kita, sehingga ada kesempatan bagi orang-orang lain untuk melihat siapa kebenaran itu, siapa Allah itu, dan juga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertahan sampai pada masa penuaian nantinya. Saya berharap pembelajaran tentang kerajaan sorga ini menolong saudara dan saya. Menolong, kalau itu sudah menolong murid-murid, memberi kesempatan kepada orang banyak untuk bisa bertobat. Tetapi itu membuat beberapa orang juga tidak mau bertobat. Itu pilihan semua orang. Tetapi kita tahu di atas semuanya rencana Allah. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Bible study malam ini. Terima kasih Yesus. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih. Engkau rela mati. Engkau rela meninggalkan segalanya untuk menemukan kami. Terima kasih Tuhan. Dunia menganggap kami tidak berharga. Kami terkubur. Tetapi Engkau datang mencari kami yang terhilang. Engkau mencari kami yang kata manusia tidak berharga. Tapi pada pandangan-Mu berkata, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia. Terima kasih Tuhan, kami berharga. Dan terima kasih Yesus, Engkau datang mencari kami. Terima kasih Tuhan. Allah mana di muka bumi ini yang datang mencari umatnya yang berdosa? Hanya Engkau. Terima kasih. Kalau Engkau tidak menemukan kami, maka hidup kami akan terus tersembunyi, akan terkubur. Tapi kami bersyukur Engkau menemukan kami.
Terima kasih. Engkau menjual segalanya. Engkau relakan yang terbaik yang kau punya, yaitu kemuliaanmu dan hartamu, seperti terjual, supaya engkau bisa menebus kami. Sungguh benar firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar itu, yang menginginkan kami untuk tidak binasa, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus, mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, kami mau hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga selama di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, supaya kami bisa memancarkan terang kerajaan sorga kepada orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka juga pada akhirnya beroleh kesempatan untuk mengalami penebusan-Mu. Terima kasih. Dan kami berdoa, tolonglah kami supaya tidak menjadi orang-orang seperti di Nazaret itu Tuhan, yang menolak Yesus di Kapernaum itu Tuhan. Mereka menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, sehingga mereka tidak melihat perbuatan besar daripadanya. Kami berdoa, kalau ada benih-benih di hati, di pikiran kami, mulai meragukan Yesus, kami berdoa supaya benih itu dicabut, dibuang dalam nama Yesus. Kami mau belajar percaya sampai hari ini. Engkau mengajar dan Engkau berkuasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu dalam Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.